Shalom dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rinawati Barutu, NPM 1901010111 dari grup PGA 2 dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi yaitu tentang cerpen. Di mana saya menggunakan metode pendekatan dan media apa yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu saya menggunakan metode tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Mengapa saya menggunakan metode ini? Karena metode ceramah ini adalah bagaimana guru menyampaikan materi secara lisan kepada peserta didik. Setelah guru melakukan ceramah, guru akan melakukan tanya jawab kepada siswa agar guru mengetahui sampai di mana siswa memahami materi tersebut, dan guru memberikan tugas kepada siswa tersebut agar siswa semakin paham dalam materi tersebut. Di sini saya menggunakan pendekatan komunikatif, yang dimana pendekatan komunikatif ini cocok untuk materi tersebut karena ini pendekatan komunikatif ini adalah sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Baiklah, selanjutnya saya menggunakan medianya yaitu media visual, yaitu dengan menggunakan elektronik, yaitu menunjukkan PPT kepada anak-anak. Mengapa saya menggunakan PPT? Yaitu supaya anak tersebut tidak bosan dalam belajar dan tidak mudah mengantuk. Di sini saya akan menunjukkan berbagai animasi, gambar-gambar agar anak tersebut tidak mudah bosan. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang cerpen. Yang pertama, pasti kita bertanya-tanya, apa itu cerpen? Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Ada beberapa pengertian cerpen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut KBBI. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan, nominan, dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurut Nugroho Noto Susanto, dalam Tarigan, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata. Yang ketiga yaitu menurut J.S. Badudu. Cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Selanjutnya yaitu menurut Sumarjo. Cerpen adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur cerpen. Yang pertama itu abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari abstrak itu bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua yaitu orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat yaitu evaluasi. Pada bagian ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang keenam yaitu koda. Koda merupakan
nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari cerpen. Fungsi dari cerpen yang pertama yaitu fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Selanjutnya, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh yang baik oleh pembaca. Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cerpen hanya memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita saja. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Dalam cerpen itu memiliki unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu tema. Maksudnya tema ini adalah apa tema kita untuk membuat cerpen tersebut. Yang kedua alur. Bagaimana alurnya? Apakah alur ini mempunyai 3 macam, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang ketiga alur campur, yaitu alur maju dan mundur. Tokoh, siapa-siapa saja tokohnya. Keempat, wataknya itu watak penokoh dan perilakunya seperti apa. Latar di sini yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Di sini sudut pandang dan amanat dari cerpen itu seperti apa. Biasanya amanat ini memberikan hal-hal yang positif. Baiklah, di sini kita akan melihat contoh cerpen. Dia sahabatku. Pada suatu hari, hiduplah 2 orang sahabat mereka bernama Sally dan Yeni. Mereka bersahabat selama 3 tahun lamanya. Sally dan Yeni saling menyayangi, bahkan banyak orang-orang yang menyangka bahwa mereka saudara kandung. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Sally selalu pergi ke rumah Yeni untuk bersama berangkat ke sekolah. Pada siang harinya, sesuai dengan rencana yang mereka telah sepakati sebelumnya, mereka akan pergi ke swalayan yang tidak berada jauh dari sekolah mereka. Mereka pergi ke swalayan untuk membeli sebuah kado dan kue yang akan mereka belikan untuk Nenek Sally. Nenek Sally adalah orang yang baik. Ia selalu baik dan ramah kepada Yeni, walaupun Yeni bukan cucu dari sang nenek. Bukan hanya itu, Nenek Sally juga terkadang memberikan nasihat dan uang saku cuma-cuma kepada mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, tetapi belum juga ada kabar yang pasti dari Yeni. Sembari menunggu kedatangan Yeni, Sally membaca novel yang sebelumnya dibeli di toko buku langganan mereka bersama Yeni. Membaca novel adalah hobi yang dimiliki Sally. Berbeda dengan Yeni yang lebih memilih untuk bermain basket. Meskipun hobi mereka yang berbeda, tetapi mereka tetap dapat bersama. Bila ada latihan basket di sekolah, maka Sally selalu setia menunggu Yeni sembari mengerjakan tugas atau sekedar untuk melanjutkan membaca novel. Aduh, Yeni kemana ya? Tanya Sally dalam hati. Sally yang merasa panik terhadap Yeni karena sudah 3 jam setelah dirinya menunggu tidak ada kabar yang pasti dari Yeni. Sally teriak seorang remaja yang berada tidak jauh dari keberadaannya. Maaf,
Tadi aku harus membersihkan lapangan sebelum pulang, karena aku lupa mengerjakan tugas matematika, jawab Yeni. Dengan wajah kesal, sekaligus kasihan setelah mendengarkan alasan yang diberikan Yeni, akhirnya Sally memutuskan untuk pergi ke swalayan. Kan aku udah pernah bilang kalau ada tugas itu langsung dikerjain malamnya, Sally memberi nasihat kepada Yeni dengan sedikit marah. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu swalayan, mereka langsung segera membeli kue dan memilih kira-kira kado yang mana yang pantas untuk nenek Sally. Sally dan Yeni memutuskan untuk membeli baju sebagai hadiah yang akan mereka belikan kepada nenek. Baju berwarna kuning yang cocok dengan kulit nenek yang berwarna cukup cerah membuat mereka merasa itulah hadiah yang pas dan cocok untuk mereka berikan kepada nenek. Bagi Yeni, nenek Sally adalah neneknya juga, karena nenek Sally juga selalu menyampaikan kasih sayang yang ia berikan kepada Sally dan Yeni. Maka dari itu, Yeni selalu menyayangi semua keluarga Sally. Bagi Yeni, mengeluarkan uang itu tak masalah, asalkan nenek atau keluarga Sally yang lain bahagia. Setelah selesai membelanjakan kebutuhan apa saja yang mereka inginkan, mereka memutuskan untuk pulang karena mereka sudah ditunggu di rumah nenek oleh keluarga Sally. Maka dari itu mereka memutuskan untuk cepat-cepat pulang. Sesampainya di rumah, mereka segera disambut oleh keluarga Sally. Keluarga Sally sudah menganggap Yeni sebagai keluarga. Kebersamaan yang tidak bisa didapatkan di dalam keluarga Yeni dapat ia dapatkan di saat bersama dengan keluarga Sally. Selain itu, baik keluarga Sally juga selalu memperhatikan Yeni. Yeni hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Selain itu, ayah Yeni sering pergi meninggalkan Yeni untuk mencari uang berdagang di luar kota. Dengan kata lain, Yeni selalu merasa kesepian, bahkan kadang enggan untuk pulang ke rumah. Ibu Yeni telah lama bercerai dengan ayahnya, kurang lebih semenjak Yeni berumur 11 tahun. Semenjak ayah dan ibunya bercerai, Yeni tidak pernah bertemu ibunya. Ia tidak pernah merasakan perhatian dari seorang ibu semenjak kedua orang tuanya telah resmi bercerai. Oleh karena hal itu, Sally selalu berada di dekat Yeni karena ia tidak ingin sahabatnya merasa kesepian, karena baginya persahabatan itu bukan hanya dapat dikatakan di mulut saja tetapi dibuktikan dengan nyata. Baiklah, itulah cerpen yang bisa ibu beri. Di sini ibu akan memberikan tugas, tentukanlah unsur intrinsik dari cerpen tersebut yang telah kita baca tadi. Tadi ibu sudah menjelaskan unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Terima kasih, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita. Dadah, salam sehat.